Kalau kemarin kita membahas teknologi informasinya, hari ini kita akan bahas pemberian informasi dan konseling dalam kebidanan. Teman-teman sudah pernah praktek keluar kampus? Belum. Sudah pernah di dalam kampus? Sudah pernah praktek apa saja selain kebidanan? Belum ada? Oke. Putus ya? Ini bisa diginikan aja. Nah, karena ada dua topiknya, pemberian informasi dan konseling. Pemberian informasi dalam kebidanan itu adalah proses penyampaian data, fakta, pengetahuan kesehatan tentang reproduksi, kehamilan, persalinan, NIPAS, KB, serta kesehatan bayi dan anak kepada pasien ataupun klien, baik itu ibu ataupun pasangan ataupun keluarga, secara benar, jelas, dan mudah dipahami. Nah, jadi informasi yang kita berikan itu harus jelas, benar, dan mudah dipahami. Nah, bagaimana dengan konseling? Kalau konseling itu adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan bidan kepada klien untuk membantu klien membuat keputusan terbaik bagi dirinya berdasarkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien, nilai, serta kondisi sosial budayanya. Kalau pemberian informasi tadi bersifat banyak, nah kalau konseling ini dia bersifat pribadi. Nah, konseling ini biasanya kita lakukan dua arah, atau hanya dua orang, atau hanya personal saja. Tapi kalau pemberian informasi ini bisa dengan banyak orang. Itu bedanya pemberian informasi dengan konseling kebidanan. Nah, tujuannya adalah yang pertama, membantu klien memahami kondisi kesehatan dan kebutuhannya. Karena pasti kalau kita mau konseling, artinya ada hal-hal yang tidak kita tahu atau ada hal-hal yang menjadi penasaran di diri kita. Nah, untuk menjawab hal-hal atau ketidaktahuan kita itu tadi, kita melakukan konseling, membantu memahami kondisi kebutuhan ataupun kondisi kesehatan kita. Yang kedua, sudah? Kalau tadi di kelas semester 5, saya lihat absen mahasiswa banyak yang alfa. Saya tanya, ini kenapa banyak yang alfa? Kami telat, Bu. Oh, jadi kalau telat dosennya langsung buat alfa, katanya begitu. Mungkin kalian nanti semester 5 kena begitu juga. Atau saya berlakukan juga seperti itu? Oke. Yang kedua, memberikan pilihan yang jelas terkait dengan tindakan ataupun layanan kesehatan. Misalnya, kita bingung mau memakai alat kontrasepsi apa. Nah, karena kebingungan kita inilah menjawab kebingungan kita melakukan konseling dengan tenaga kesehatan yang mumpuni, yang profesional, yang tahu apa dampak positif dan apa dampak negatif dari alat kontrasepsi yang mau kita gunakan. Yang ketiga adalah membantu klien membuat keputusan yang tepat, sadar, dan bertanggung jawab. Jadi ketika pasien bingung mau melakukan operasi atau tidak, nah jadi ketika dia sudah konseling dengan tenaga kesehatan yang mumpuni ataupun profesional, dia sudah tahu jawabannya. Meningkatkan rasa percaya diri klien dalam menghadapi kehamilan, persalinan, ataupun masa nifas. Karena tidak semua orang hamil itu siap hamil.
Tidak semua orang yang hamil juga siap bersalin. Tidak semua orang yang bersalin siap menghadapi masa nifas. Makanya ketika ada ketidaksiapan di antara pasien nantinya, dilakukanlah salah satunya konseling personal agar si pasien itu percaya diri untuk hamil, percaya diri untuk melahirkan ataupun menghadapi masa nifasnya. Makanya ada baby blues. Teman-teman tahu baby blues? Salah satunya karena ketidaksiapan ibu ataupun pengasuhnya. Karena baby blues itu tidak hanya ibu ya, tapi kebanyakan ibu. Baby blues itu karena ketidaksiapan ibu untuk mempunyai anak. Mentalnya tidak siap. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan juga bisa, karena pengaruh dirinya sendiri juga bisa. Nah, salah satunya untuk dia bisa menghadapi baby bluesnya, mengurangi tekanan baby bluesnya adalah dengan konseling dengan tenaga kesehatan yang profesional. Yang selanjutnya adalah membangun hubungan saling percaya antara bidan dan klien ataupun bidan dengan pasien. Selanjutnya adalah prinsip dasar pemberian informasi dan konseling. Ketika teman-teman nanti konseling, berpusatlah pada klien. Jangan teman-teman yang banyak ngomong. Karena yang butuh untuk berbicara itu sebenarnya si pasien. Si pasien yang harusnya banyak berbicara, jangan si bidannya. Tapi kalau memang bidannya mau menjelaskan, jelaskanlah ketika si pasien sudah menjelaskan keadaannya. Jangan sampai kita menerka-nerka atau menebak-nebak apa keluhan dari si pasien. Kita utamakan dulu bertanya, apa keluhan pasien tadi. Yang kedua, kita lakukan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah artinya ada timbal balik nih komunikasinya antara kita bidan nanti dengan si pasiennya. Jangan nanti kita aja yang ngomong atau pasiennya aja yang ngomong, tapi dua-dua timbal balik. Nah, komunikasi yang bagus itu harus dua arah. Bayangkan teman-teman ngobrol dengan teman di sampingnya. Teman kalian hanya mendengarkan saja, kalian ngoceh sampai 1 jam. Capek? Capek. Apakah ada hasilnya? Tidak. Makanya di konseling harus komunikasi dua arah agar berhasil konseling yang kita lakukan. Yang ketiga adalah objektif. Jangan subjektif. Karena si pasien ini kita tidak kenal ataupun kita tidak dekat dengan pasien ini, kita acuh tak acuh menjawab pertanyaan dari pasien. Kita harus objektif. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia kita kenal, mau dia tidak kita kenal, mau anak-anak, mau remaja, mau orang tua, mau lansia, siapapun itu kita harus bersifat objektif ketika kita memberikan informasi ataupun konseling kepada pasien. Nah, yang keempat adalah rahasia atau confidentiality. Semua data klien dengan kerahasiaannya. Jangan sampai ketika si pasien sudah berbicara dengan kita, sudah ngobrol dengan kita, sudah konseling dengan kita, kita membocorkan ke orang lain. Kebetulan dia tetangganya kita. Kita bocorkan, kita gosipin dia ke tetangga yang lain. Si ini punya penyakit ini nih. Si ini punya HIV, si ini AIDS, gitu-gitu kan. Nah, jadi ini jangan sampai. Tetap menjadi rahasia kita. Yang kelima, bersikap empati dan non-judgmental. Artinya jangan kita pojokkan. Misalnya ada pasien HIV AIDS, jangan kita pojokkan, jangan langsung kita judge, oh ibu ataupun kamu sering ya gonta-ganti pasangan, makanya kena HIV AIDS. Jangan seperti itu ketika kita konseling dengan pasien. Kita bersikap empati, kita bersikap netral. Jangan kita judge dirinya gonta-ganti pasangan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi yang aman. Nah, kita bersikap empati, kita dengarkan apa keluhannya, kita dengarkan apa penyakitnya, kita dengarkan apa yang dibutuhkan si pasien itu. Yang keenam adalah menggunakan bahasa sederhana dan sesuai budaya klien. Jangan karena kita lancar berbahasa Inggris, kita pakai English language ketika ngobrol dengan pasiennya, jangan. Apalagi kalau kita nanti prakteknya di kampung-kampung. Kalau memang bisa pakai bahasa setempat, pakailah bahasa setempat yang mudah dipahami pasien. Jangan sok-sok ke Inggris-Inggrisan.
Nanti pasiennya yang ada nggak tahu dia. Kamu tadi konselingnya apa hasilnya? Kata tetangga sama si pasien. Nggak tahu, bidannya banyak berbahasa Inggris. Atau masih banyak lansia-lansia yang kita temukan di daerah-daerah atau di desa-desa yang tidak paham bahasa Indonesia. Jangan salah, mungkin kita, karena kita mengenyam pendidikan, kita bisa berbahasa Indonesia. Tapi masih banyak lansia-lansia, opung-opung kita, nenek-nenek kita yang tidak paham bahasa Indonesia. Makanya kalau memang bisa pakai bahasa daerah, pakailah bahasa daerah yang sangat dipahami oleh si pasien itu tadi. Nah, tahapan pemberian informasi dan konseling. Yang pertama, kita membangun hubungan dulu atau rapport building dulu. Nah, kita bangun kedekatan dulu. Menyapa klien dengan ramah, menjaga kontak mata, sikap tubuh terbuka. Kita, tenaga kesehatan, apalagi yang terjadi pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, ini banyak sekali kasus yang tenaga kesehatannya itu katanya ya, sombong. Nah, atau kalau kita berobat ke sana, banyak bidan-bidannya yang judes. Banyak yang acuh tak acuh ketika pasien datang. Nah, ini sangat kita hindari. Kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga pelayan di kesehatan, harus bersikap ramah. Mau teman-teman itu aslinya judes, mau teman-teman aslinya pemarah, mau teman-teman aslinya memang introvert, kalau sudah bekerja di pelayanan kesehatan, mau tidak mau, suka tidak suka, bersikaplah ramah. Kenapa? Itu salah satu yang menyebabkan banyak orang yang sehat tidak karena obat, tapi banyak juga yang karena pelayanannya. Banyak orang-orang yang terkesima dengan pelayanannya, jadi semangat dia untuk sembuh. Jadi, yang kedua, menanyakan kabar atau keluhan ringan untuk mencairkan suasana. Nggak apa-apa kita basa-basi dulu untuk mencairkan suasana. Apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Apa yang sakit Bu? Apa yang sakit Pak? Nah, yang kedua, kita menggali kebutuhan dari klien. Kita ajukan pertanyaan terbuka. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Atau apa yang Ibu pengen dari hasil konseling ini nanti? Dengarkan aktif atau active listening, gunakan parafrase untuk memastikan pemahaman. Nah, yang ketiga adalah memberikan informasi yang akurat. Jadi, jangan sampai kita masih ambigu dengan informasi itu, kita masih tidak tahu kepastian dari informasi itu, kita sampaikan ke pasien. Jangan sampai. Jadi, sampaikanlah yang memang akurat, yang memang valid, yang harus disampaikan kepada pasien itu. Yang keempat adalah membantu klien menganalisis pilihan. Banyak pasien nanti yang bilang, Bu, saya tertarik nih dengan misalnya alat kontrasepsi ini, yang ini juga bagus, yang ini juga bagus. Kasih dia pemahaman, yang mana kelebihan ini apa, kelebihan ini apa, kekurangan A misalnya apa, kekurangan B apa. Kasih pasiennya pemahaman. Membantu pengambilan keputusan. Kalau misalnya pasien minta kita untuk mengambil keputusan, bantulah. Nah, menutup konseling, ringkaskan hasil pembicaraan atau simpulkan hasil pembicaraan, pastikan klien mengerti poin pentingnya apa, dan berikan kesempatan bertanya, lalu ucapkan terima kasih, walaupun kita yang didatangi. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanya? Nah, bagaimana peran bidan dalam konseling ini? Peran bidan yang pertama sebagai edukator. Edukator ini memberi pengetahuan yang benar. Yang kedua adalah fasilitator, membantu klien mengeksplorasi pilihan. Nah, yang ketiga adalah sebagai pendamping, mendukung klien dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah sebagai advokat atau advokasi, melindungi hak klien dalam layanan kesehatan. Jadi tetap, apapun peran kita sebagai tenaga kesehatan, kita di bawah kode etik.
Makanya nanti kalau bidan ada nanti ikatannya Ikatan Bidan Indonesia itu banyak kode etiknya, kita ada di bawah situ, kalian ada di bawah situ. Nah, ada landasan hukum dan etik dalam konseling kebidanan. Nah, yang pertama, kode etik bidan Indonesia. Yang pertama itu bidan wajib menghormati hak klien untuk memperoleh informasi yang benar. Yang kedua, bidan harus menjaga kerahasiaan dan bidan dilarang memaksakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan kesehatan reproduksi. Jangan sampai nanti misal kalian baru mengedukasi pasien tentang KB. Nah, si pasien ini tidak mau ber-KB. Jangan dipaksakan. Nah, itu tetap harus kita jaga hak dia untuk tidak mau dengan apa yang kita sarankan. Dia tetap punya hak untuk menolak. Walaupun kita sudah memberikan informasi yang benar misalnya. Itu tetap kita harus hargai haknya. Yang kedua, ada hak klien dalam konseling. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas, membuat keputusan sendiri, dan hak atas kerahasiaan pribadi, dan untuk diperlakukan dengan hormat tanpa diskriminasi. Walaupun nanti ada pasien yang disabilitas misalnya, jangan kalian diskriminasi. Tetap siapa yang datang duluan ya udah dia duluan gitu. Jangan sampai karena dia disabilitas dia kita kebelakangkan. Tapi biasanya orang-orang yang disabilitas didahulukan untuk pelayanan. Nah, ada teori dasar konseling yang relevan. Yang pertama, Client Center Counseling atau Carl Rogers ini fokus pada empati, penerimaan tanpa syarat, dan mendengarkan aktif. Nah, konselor bukan memberi jawaban, tapi membantu klien menemukan jawaban. Seperti misalnya kita itu tidak langsung memberikan pilihan ke orang-orang yang mau ber-KB, tapi kita buat pilihan-pilihannya. Itulah kalau si Carl Rogers ini. Yang kedua ada behavioral counseling. Ini memberikan informasi dan memperkuat perilaku positif dengan motivasi dan reinforcement. Nah, contohnya memberikan pujian ketika ibu hamil berkomitmen makan makanan bergizi. Yang ketiga adalah heartbleed model. Ini klien mau melakukan tindakan kesehatan jika ia merasa ada kerentanan, ada ancaman, ada manfaat dan hambatan yang dapat diatasi. Ini teori-teorinya. Nah, ada metode dan teknik yang bisa kita lakukan dalam konseling kebidanan. Yang pertama adalah individual counseling. Ini bertatap muka langsung, lebih personal karena hanya 4 mata. Ada group counseling, diskusi kelompok ibu hamil ataupun ibu nifas saling berbagi pengalaman. Nah, ini misalnya ini hanya kelompok-kelompok tertentu saja, ibu hamil saja, ibu nifas saja. Nah, ada couple counseling. Couple counseling ini melibatkan pasangan suami istri untuk keputusan kontrasepsi atau kehamilan. Dan ada family counseling, ini melibatkan keluarga, misalnya ibu mertua atau ibu kandung agar mendukung keputusan klien. Ini model dan teknik konselingnya. Nah, bagaimana teknik komunikasi yang kita gunakan? Yang pertama kita active listening, aktif mendengarkan. Kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan sampai ketika pasiennya ngobrol dengan kita, mata kita entah kemana-mana. Nah, fokuslah, berkontak matalah dengan pasien. Yang kedua adalah reflection. Reflection ini mengulang inti pernyataan klien. Jadi Bu, tadi seperti ini ya, gitu. Itu nggak apa-apa, kita ulang intinya. Summarizing atau merangkum pembicaraan. Dan ada questioning, pertanyaan terbuka. Kita explore lagi apa masalah dari klien itu. Lalu ada motivational interviewing, ini membangkitkan motivasi klien untuk berubah. Kita motivasi kliennya ataupun pasiennya. Nah, bagaimana peran media dalam pemberian informasi? Jadi untuk mempermudah kita konseling dengan pasien, kalau misalnya ada pasien yang sangat susah ataupun agak susah kita beritahu, kita boleh pakai alat bantu. Alat bantunya itu bisa berupa leaflet ataupun booklet. Leaflet yang dilipat-lipat tahu,
Biasa tuh di jalan-jalan dikasih selebaran-selebaran. Nah, itu yang dilipat-lipat. Nah, itu namanya leaflet ataupun booklet. Ini berisi informasi singkat, mudah dibawa pulang. Nah, atau bisa kita buat flip chart. Makanya di ruangan bidan yang khusus untuk konseling itu ada leaflet, ada flip chart, ada juga booklet. Itu salah satunya untuk mendukung, mempermudah komunikasi antara pasien dengan bidan itu. Nah, sebagai alat bantunya, misalnya kalau ibunya lebih mudah membaca gambar, kita bisa tunjukkan atau leaflet yang berisi gambar, atau flip chart atau poster yang berisi gambar. Karena tidak semua orang gampang membaca tulisan ataupun kalimat. Ada juga yang gampang hanya melihat gambar saja dia sudah paham. Makanya kita pakai alat bantu untuk mempermudah kita menyampaikan informasi kepada pasien. Ada dengan video edukasi dan model anatomi ataupun alat kontrasepsi. Nah, hambatan yang sering kita temukan dalam konseling. Yang pertama, klien malu atau takut bertanya karena dilihatnya bidannya sangar mungkin atau judes mungkin, jadi dia diam aja, tidak bertanya. Nah, ini salah satu hambatannya, makanya kita ketika nanti jadi konselor itu orang yang memberikan konseling, aktiflah bertanya dan jangan ataupun pasanglah muka ramah terhadap pasien agar pasien itu nyaman komunikasi dengan kita. Yang kedua, perbedaan bahasa ataupun tingkat pendidikan seperti tadi beda bahasanya, kurangnya waktu bidan karena mungkin banyaknya pasien yang butuh tindakan, jadi dia tidak banyak waktu untuk konseling. Yang keempat adalah norma sosial budaya yang menghambat keterbukaan. Ada kurangnya media ataupun alat bantu konseling. Ini hambatan-hambatan yang sering kita temui. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hambatan-hambatan ini? Yang pertama, kita bisa gunakan bahasa yang sederhana. Kita libatkan keluarga bila perlu, kita gunakan alat bantu, dan kita tingkatkan keterampilan komunikasi bidan melalui pelatihan. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi apakah konseling yang kita lakukan terhadap pasien itu berhasil atau tidak? Yang pertama, kita dapat mengulang kembali informasi yang diterima. Nah, kita tanya lagi nih pasiennya, sudah pahamkah Bu? Itu nggak apa-apa kita tanyakan pasiennya. Yang kedua, klien tampak lebih tenang dan percaya diri. Kelihatan dari mimik wajahnya biasanya. Yang ketiga adalah klien dapat membuat keputusan sesuai dengan kebutuhannya. Oh, jadi Bu, saya harus pakai KB yang ini ya, gitu. Itu artinya si pasiennya sudah paham. Nah, klien melakukan tindak lanjut, misalnya datang kontrol menggunakan KB sesuai dengan pilihan. Oke.